Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 14 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 14 Mei 2024. Kita tarik dulu energinya dia ini, siapanya kamu. Kalau aku lihat di sini dia adalah orang yang sangat kuat, orang yang sangat memiliki tekad yang kuat ya. Bahkan dalam masa-masa hidupnya yang sulit, dia ini akan tetap berjuang keras untuk kemajuan hidupnya. Ya, orang yang sangat siap berjuang walaupun dia harus babak belur ya menghadapi kehidupannya. Aku lihat di sini dia itu orang yang tidak kenal lelah untuk pertarungan kehidupannya ya. Aku lihat di sini orang yang gigih banget, orangnya sangat bertekad. Dan dia tidak akan dia akan selalu mencoba, tidak akan mengecewakan orang-orang terkasihnya. Kalau aku lihat di sini, aku lihat di sini dia itu sudah menyadari bahwa setiap hubungan memang membutuhkan kerja dan rencana dan strategi ya untuk memastikan hubungan berhasil. Dan walaupun orang-orang mungkin berasumsi bahwa cinta hanyalah sebuah perasaan, tapi aku lihat di sini dia tidak meragukan lagi bahwa setiap hubungan memang membutuhkan perhatian dan usaha bersama dan memperbaiki diri bersama serta memberikan pengorbanan bersama. Jadi kalau aku lihat di sini orang yang ketika dia sudah menetapkan hati pada satu pasangan, dia benar-benar fokus gitu untuk bekerja sama secara harmonis untuk melawan perbedaan di antara kalian berdua ya, dan dia bersedia beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain. Jadi aku lihat dia ini memang orang yang sekarang itu sudah paham tentang arti sebuah pasangan atau relationship. Jadi mungkin dulu dia itu masih suka gambling, masih suka cari-cari kepuasan ya di luar sana. Jadi bisa dibilang tuh kayak belum bisa menetapkan hati gitu ya, belum mengerti arti sebuah relationship, masih ya suka cari-cari gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, ini oh sorry. Kalau aku lihat dia ini mungkin akan bertemu lagi dengan kamu dan akan menunjukkan bahwa dia sekarang merasa bahwa kagum dengan kepribadian kamu. Dia membantu kamu membentuk koneksi yang lebih baik ya. Dengan kata sederhana tuh dia pasti harus melakukan langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat juga pada kamu, orang yang dia sukai. Karena mungkin selama ini dia tuh kelemar itu apa ya, kayak pelin-pelan gitu ya, kayak tidak memberikan effort yang terbaik untuk hubungan ini, atau kayak apa ya namanya tuh, kayak selama ini mungkin dia tidak memberikan effort atau tidak memperlakukan kamu dengan baik mungkin selama ini, sehingga saat ini ketika dia sudah sadar bahwa arti dalam sebuah relationship itu adalah pengorbanan yang sama, perjuangan yang sama, maka saat ini aku lihat di sini dia ingin melakukan langkah yang lebih kuat, memberikan pengaruh yang kuat pada kamu, orang yang memang dia sukai, agar dia bisa mendapatkan penilaian terbaik dari kamu, agar dia bisa mendapatkan perhatian lagi dari kamu ya. Cuman hati-hati, jangan salah paham ya.
karena aku lihat di sini memang hubungan kalian masih rapuh, jadi harus bisa bergerak secara paralel. Jadi harus bergerak secara beriringan dari kedua belah pihak. Jangan hanya satu belah pihak lagi ya, karena kalau aku lihat mungkin kemarin hanya sebelah pihak saja yang effort, yang sebelah pihaknya tidak peduli gitu ya. Jadi aku lihat di sini masih rawan ya. Bahkan ada Ten of Cups, berarti memang menandakan ingin adanya hubungan baru yang menyenangkan dengan kamu, berkomitmen seumur hidup ya, mungkin bertunangan, menikah, atau memulai sebuah keluarga bersama kamu. Dan aku lihat di sini dia memiliki cinta yang abadi loh sama kamu ya. Dan aku lihat juga kalau misalkan saat ini kamu dengan dia itu sedang berpisah, aku lihat di sini dia ada keinginan untuk union lagi ya, union lagi bersama kamu. Bahkan aku lihat di sini karena Ten of Cups ya, mungkin akhir-akhir ini atau saat ini fokus dia adalah keluarganya ya. Jadi ketika terkadang dia lagi berbaur gitu dengan keluarga, atau mungkin saat ini memang fokusnya ke keluarga, terkadang dia kepikiran kamu untuk seperti kayak mengenalkan kamu ke keluarganya atau sebaliknya gitu ya. Dia ingin lebih mengenal keluargamu untuk lebih dekat seperti itu, karena Ten of Cups itu menandakan ingin adanya hubungan jangka panjang yang puas, yang damai, yang bahagia ya, dalam suatu penyatuan ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jika memang saat ini hubungan kamu dengan dia lagi berpisah atau lagi ada masalah seperti itu. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini tuh mencoba untuk menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional dalam mengatur gini. Kamu memang berdealing dengan seseorang yang mungkin kelihatannya secara emosional tidak dewasa, tapi saat ini dia sedang mengatur untuk lebih lebih dewasa, lebih sabar secara emosional ya. Jadi saat ini dia sedang banyak menahan emosinya dia yang tidak dewasa itu. Mungkin memang tingkah dia sekarang kelihatannya kayak masam ya, cemberut, tidak bahagia atau terlalu sensitif. Mungkin itu selama ini memang sifat aslinya. Tapi segala sesuatunya aku lihat memang tidak berjalan dengan baik ya di kehidupan dia sekarang. Banyak hal-hal yang membuat dia marah, banyak membuat dia merasa kesal ya, bahkan dendam. Tapi saat ini dengan situasi apapun yang terjadi dengan dia, mau itu di kehidupan dia hancur, bahkan di percintaan dia hancur juga, saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk memperingatkan diri dia agar tidak marah atau tidak menjadi pendendam ya. Dia selalu harus terus berusaha mengatasi rintangan dia, menahan diri dari kebencian, kecemburuan ya. Dan mungkin dia memang energinya feminim, orangnya agak kelihatannya dia sebenarnya orang itu lemah ya, orang yang tanpa tujuan ya. Kalau aku lihat di sini dia masih gambling tentang sebenarnya apa yang dia mau, pasangan itu dia maunya gimana ya, relationship itu dia mau bawa kemana gitu, dia masih gambling, dia masih bingung. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia itu masih belum tahu tujuan arah hidup dia. Terus itu juga secara keseluruhan pemikiran dia itu masih dangkal gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih bingung untuk mengarahkan tujuan hidup dia. Dan aku lihat di sini mungkin juga dia ini masih memiliki suatu ketakutan atau rasa kurang percaya diri ya dalam suatu hubungan. Jadi saat ini dia sedang mencoba melatih diri dia untuk tidak membiarkan ketakutan atau kurangnya percaya diri dia itu merusak hubungan kalian ya. Jadi sebelum dia mencoba mendorong kamu menjauh, dia perlu dulu mengambil kendali atas emosionalnya dia. Dia harus bisa mengontrol diri dia dulu jika memang itu dia butuhkan, karena memang selama ini kan dia sangat egois ya. Terus juga kekanak-kanakan.
Sehingga dia selalu selama ini tuh selalu mendorong kamu untuk menjauh dan menjauh. Akhirnya apa? Dia yang selalu menyesal. Dia yang selalu tersiksa, dia yang selalu membuat hubungan kalian hancur gitu. Sehingga saat ini dia menahan diri untuk tidak egois. Dia tidak ceroboh ya, mencoba untuk tidak ceroboh, tidak tidak gerasak gerusuk gitu loh ya. Ya, lebih bisa menahan diri untuk sebelum mengambil suatu keputusan itu ditahan dulu, difikirkan dulu, dicerna dulu gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia saat ini tuh tidak terburu-buru untuk mencoba membuat hubungan kalian berhasil. Tapi kenapa dia tidak mau terburu-buru? Karena di sini dia tidak mau menyesal ya. Terus itu juga dia ingin memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan pribadi dia dulu. Ya, misalkan karir, keuangan ya. Terus itu mungkin kebutuhan akan emosionalnya dia, melatih emosi dia, melatih kesabaran dia, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mencoba membuat hubungan ini tuh langgeng, nggak penuh dengan emosi ya, karena selama ini segala sesuatunya itu dia paksakan, atau mungkin kamu memaksakan, sehingga kalian tuh hanya kehabisan tenaga aja untuk membuat hubungan ini dipaksakan berhasil. Padahal ternyata sebenarnya masih banyak yang harus kalian tata dulu sebelum kalian benar-benar bisa berkomitmen dalam relationship kayak gitu ya. Jadi saat ini dia ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosional dia dan kamu yang mencoba untuk mungkin di sini entah ini kamu atau dia mencoba untuk mengambil keuntungan dari kebaikan pasangan. Ya entah apa, mungkin dulu sebenarnya dia ini tuh belum stabil secara keuangan, sehingga dulu dia itu bergantung secara materi sama kamu. Ya, sehingga dia selalu memanfaatkan kebaikan hatimu untuk bisa disuplai secara keuangan. Nah, itu dia nggak mau lagi. Dia berdiri di kaki dia sendiri dengan kemampuan dia sendiri untuk mendapatkan materi, gitu ya. Terus itu juga secara emosional dia maunya selalu diperhatikan, selalunya maunya di alam, disayang gitu. Nah, sekarang dia nggak mau, dia maunya mandiri ya, agar kalian itu take and give-nya bisa setara gitu ya. Kemudian aku lihat di sini akan ada kabar baik dan peluang untuk awal baru hubungan kalian ya. Aku lihat di sini dia atau kamu mungkin akan didorong untuk bertindak berdasarkan pemikiran kalian yang sekarang. Ya, karena kalau aku lihat di sini dia ini kan ingin datang lagi ke kamu cuman dengan versi terbaru ya. Dengan kemantapan diri, dengan keyakinan, kemudian dengan kepastian. Kepastian itu dalam komitmen dan juga kesiapan diri ya, aku lihat di sini. Jadi dia ingin menemukan peluang dan semangat baru untuk memanfaatkan situasi yang mungkin itu akan memberikan rasa antusias dan kegembiraan dari segala hal. Jadi mungkin bisa jadi dia nanti mencari waktu yang tepat, misalkan di momen-momen bahagia ya dia akan datang, di momen-momen merayakan sesuatu dia akan datang kayak gitu. Dia akan mengambil peluang-peluang yang sekiranya itu kamu bisa welcome lagi dengan dia, karena dia tahu selama ini kan dia yang selalu merusak ya hubungan kalian, atau dia yang membuat kacau hubungan kalian kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini dia ini ingin menunjukkan ke kamu bahwa dia ingin melanjutkan hubungan lagi dengan kamu. Bahkan dia ingin mengambil 2 langkah lebih jauh dari hubungan kalian sebelumnya. Kalau misalkan kemarin kalian baru PDKT, ya mungkin dia mau ngajak pacaran atau lamaran atau apa gitu ya. Intinya di sini ada kabar baik ya untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang level lebih tinggi gitu. Dan mungkin juga bisa sampai mungkin pertunangan atau merencanakan membeli rumah bersama ya, atau merencanakan berpergian bersama seperti itu. Atau bahkan di sini kalau misalkan kalian sudah menikah, mungkin ingin merencanakan suatu kehamilan ya, ingin memiliki anak gitu.
Dan intinya di sini dia itu sebenarnya ada keinginan untuk memiliki keluarga, bahkan memperluas keluarga gitu ya. Dan dia berharap bisa bersenang-senang dengan kamu, terus mengambil suatu tindakan untuk kamu kayak gitu. Tapi gini, kalian benar-benar harus antisipasi ya. Kan kalau aku lihat hubungan kalian ini mungkin akan ada komunikasi lagi atau pergerakan untuk dia datang. Cuman kan di sini aku bilang tadi harus paralel ya dalam bersikap. Karena hubungan kalian ini masih rapuh. Nah, di sini nih ada Page of Swords di mana masih akan ada peluang kalian ini akan mungkin menemukan kesulitan-kesulitan juga dalam hubungan. Kalian akan sering terseret dalam perselisihan yang mungkin bahkan tidak berguna gitu, yang sepele gitu ya. Nah, perjuangkan posisi kalian dalam isu-isu yang akan datang nantinya. Karena di sini kalian mungkin tidak bisa menghindari setiap perselisihan-perselisihan kecil yang mungkin akan ada di hubungan kalian, yang justru malah nantinya menjadi argumen-argumen yang matang, yang akhirnya jadi masalah yang besar, konflik gitu ya di antara kalian. So hati-hati karena kalau aku lihat di sini kalian ini orang yang sangat butuh waktu lama untuk bisa berbaikan gitu ya, atau apa sih namanya, saling berkomunikasi kembali gitu. Kalau misalkan kalian sudah saling silent treatment atau saling diem-dieman kayak gitu, kalian butuh waktu lama untuk bisa kembali lagi atau untuk bisa berkomunikasi lagi. So hati-hati, cobalah untuk menghindari argumen-argumen yang tidak penting gitu ya. Dan bahkan aku lihat di sini butuh waktu yang begitu lama ya untuk kalian bisa bisa bersama lagi, atau paling enggak ya kalian butuh waktu untuk bersabar banget deh untuk bisa komunikasi lagi kalau misalkan kalian bertengkar lagi itu di masa depan. Ya masih sama seperti kemarin. Kalau aku lihat mungkin sifat ego di antara kalian ini masih sama ya, tapi keinginan kuat untuk bersama itu ada, cuman egonya yang masih sama seperti dulu, masih sangat besar egonya, sehingga ya itu kalau misalkan sudah sensitifan, udah kesinggung, udah bertengkar tuh untuk balikannya lagi lama. Jadi sulit bagi kalian untuk membuat hubungan kalian langgeng kayak gitu ya. Tapi ada keinginan kok dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Oke, apa sih yang ingin dia katakan atau sampaikan ke kamu? Kalau aku lihat saat ini sebenarnya ada suatu perasaan kayak rendah diri ya dari dia. Dia merasa kayak dia itu tidak pantas mendapatkan kamu. Kenapa? Karena akibat dari tindakan dia dulu terhadap kamu yang memperlakukan kamu tidak baik ya, tidak effort dengan hubungan ini gitu, sehingga dia merasa ada keraguan diri gitu loh untuk bisa mendapatkan kamu. Dan mungkin juga memang ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian, entah itu apa, mungkin status pernikahan, mungkin jenjang sosial, atau agama, atau apapun gitu, ada yang membuat dia merasa kayak tidak seimbang ya antara kamu dengan dia. Tapi sejujurnya ada tekad yang kuat dari dia ingin memperbaiki keadaan di antara kalian. Ya, walaupun ada rasa insecure dari dia, kayak dia merasa tidak pantas untukmu, tapi aku lihat di sini karena dia memang masih memiliki rasa cinta sama kamu, masih memiliki rasa sayang sama kamu, dia di sini ingin memperbaiki keadaannya. Karena menurut dia kalian itu ditakdirkan untuk bersama, ya. Maka dari itu di sini dia masih akan tetap
menunggu sampai peluang untuk kalian dipersatukan kembali itu hadir, gitu ya. Karena di sini aku lihat memang dia itu pengen banget bersama kamu. Ya, aku lihat di sini dia pengen banget bersama kamu, makanya di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa bersanding dengan kamu. Bahkan kalaupun di sini dia sempat ya memiliki banyak pilihan, kalau misalkan dibandingkan dengan kamu, aku lihat di sini dia itu merasa bahwa kamu itu udah yang paling baik deh daripada mereka semua, dibandingkan pilihan-pilihan dia yang sebelum-sebelumnya atau yang disandingkan dengan kamu selama ini, gitu ya. Jadi kamu tuh udah yang paling terbaik bagi dia. Bahkan aku lihat di sini dia selalu menunggu telepon dari kamu. Ya, setiap kali telepon dia berdering atau berbunyi gitu ya, dia berharap itu kamu. Saking dia itu dia punya ego, tapi dia punya rasa bersalah juga sama kamu. Jadi kan aku lihat di sini kartunya Nine of Wands di kartu pertama ya. Jadi aku lihat sudah ada kesadaran diri. Berarti dia ini sadar dari keegoan dia dahulu terhadap kamu. Dia menyadari itu kesalahan dia gitu, yang akhirnya membuat hubungan kalian hancur, membuat hubungan kalian berantakan ya. Jadi kenapa dia hanya menunggu telepon dari kamu, karena sebenarnya dia merasa kayak nggak enak gitu sama kamu, malu ya sama kamu. Jadi dia berharap kamu bisa tiba-tiba gitu nelpon dia atau chat dia, seperti itu, menghubungi dia. Dia ingin meminta maaf sama kamu karena selama ini telah menyakiti kamu. Dia tidak menyadari apa yang selama ini dia miliki itu sangat berharga sampai semua itu sudah hilang. Ya, dari segi apapun aku lihat di sini banyak yang dia miliki itu sekarang sudah hilang. Mungkin harta benda, kepercayaan dari orang-orang, kemudian juga dia kehilangan kamu, kepercayaan dari kamu ya. Entah apa, mungkin banyak ya situasi yang pernah dia lakukan, dan itu mungkin karena keegoisan dia sehingga dia kehilangan segalanya. Aku lihat di sini ya, pasangan dia kehilangan, kepercayaan orang-orang dia kehilangan, harta benda dia kehilangan. Intinya di sini aku lihat dia banyak kehilangan. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Oke. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini tuh ingin memiliki cinta baru. Ya, cinta yang benar-benar fresh, beda, cinta yang baru. Dan dia ingin mengekspresikan cinta itu pada kamu karena dia menganggap bahwa kamu adalah soulmate-nya. Dia percaya apapun situasinya sekarang memang ini sudah ditakdirkan untuk dia. Ya, aku lihat di sini dia ingin memiliki cinta yang utuh dengan kamu. Cuman memang saat ini fokus kalian ya, nampaknya semesta memang menginginkan kalian fokus pada diri masing-masing aja dulu. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Fokus kalian itu memang harus pada diri masing-masing, mungkin dari karir, keuangan, apalagi di sini kan dia sudah kehilangan segalanya ya. Dia harus fokus dulu dengan hidupnya, dengan keluarganya, karir dia, keuangan dia. Dan aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk merilis masa lalunya, melepaskan bayang-bayang mantannya, melepaskan bayang-bayang yang selama ini membuat hancur hubungan kalian, seperti itu ya. Aku lihat di sini intinya aku lihat di sini dia ingin melepaskan hubungan-hubungan yang sudah harusnya dia lepaskan karena mungkin itu mengganggu hubungan kalian gitu. Dia ingin memiliki cinta yang baru, yang fresh dengan kamu ya, yang selalu terkoneksi, yang selalu bisa mengekspresikan keinginan masing-masing kayak gitu. Tapi untuk saat ini memang aku lihat dia harus memenuhi kebutuhan pribadi dia dulu gitu ya. Aku lihat di sini. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja.
Tapi energinya dari zodiak bisa ke 12 zodiak bisa resonate, asalkan pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.